panjenengan sing dipaparin kabarokahan fi dunya wal akhirah. Akhirul kiram, pimpinan acara, para qori dan qoriah yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, terhilaf kasadayana wali santri nusami hadir, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW dan Bapak Lurah, segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad, sareng sadayana para santriyin wa santriat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan sedaya santri nu talabul ilmi di pesantren An-Nur ieu sing dijantenkeun ulama ku Allah Subhanahu wa taala. Manfaat ilmuna dunya dugikeun ka akhirat. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang paling indah yang patut kita ucapkan di siang ini selain kata syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih panjangkan umur kita, Allah masih sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah masih berikan anugerah kesempatan waktu kermilari keriduan Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri acara pengajian peringatan Maulid Nabi di siang ini. Wasilah guru urang mulam ka urang sadayana dina raga memperingati dilahirkeunana junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kumpul ngariungna urang sadayana dina dinten ieu sehingga jantenkeun wasilah sareng sababiyah turunan rahmat panghampura serta ridho Allah ka urang sadayana. Salawat dan salam mugi diaturkeun ka junjunan alam nu mulia Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi besar Muhammad. Terulak kasadana kula wargina para sahabatna sareng urang betos mengikrarkan diri sebagai umatna sing kenging syafaatul uzma kin di yaumil qiyamah. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dicintai Allah dan manusia yang paling mencintai Allah, manusia yang paling dimuliakan Allah, dan seluruh anbiya mursalin yang sudah mendapatkan kemuliaan Allah, tetapi tidak seperti mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah pernah ngadauh di hadis qudsina, bismillahirrahmanirrahim, laulaka lama khalaqul aflaq. Seandainya tidak aku ciptakan Muhammad, kata Allah, maka tidak akan ada alam semesta. Artinya Nabi kita sangat dimuliakan Allah, dan alhamdulillah kita pun sebagai umatnya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sejarah mengatakan dalam sebuah kitab, ketika Allah ciptakan malaikat Jibril alaihissalam, pas malaikat Jibril diciptakan Gusti Allah melihat badannya jasad anu sakitu jangkung badagna, bayangkan saja kepalanya malaikat Jibril itu ada di bawah arasy, kakinya malaikat Jibril ada di bawah lapis bumi yang ketujuh, dan sayap malaikat Jibril yang 600 lembar, satu lembar saja kalau dibuka ini alam semesta tertutup oleh sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Saking besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Karena melihat badan atau melihat postur tubuh yang sebegitu hebat dan besarnya, akhirnya malaikat Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah engkau akan ciptakan kembali nanti makhluk sebesar saya? Allah jawab, moal bril maneh panggedena. Bangga malaikat Jibril diciptakan oleh Allah sebesar itu. Akhirnya saking atohna malaikat Jibril sujud kepada Allah, sholat 2 rakaat lamina 40.000 tahun. 2 rakaat 40.000 tahun. Orang 4 rakaat sebar menit. Malaikat Jibril 2 rakaat sholatnya 40.000 tahun. Selesai malaikat Jibril sujud, kemudian malaikat Jibril bertanya lagi kepada Allah. Kata malaikat Jibril, ya Allah, apakah nanti akan ada makhlukmu yang ibadahnya seperti aku, sholat 2 rakaat selama 40.000 tahun? Cek Allah, moal bril hebat maneh, sholat anjing 2 rakaat 40.000 tahun, moal aya nu ngabandingan. Tapi cek Allah, Jibril jangan bangga dulu, karena nanti ada umat di akhir, umat Nabi yang paling akhir, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
manusianya kecil-kecil, dosanya banyak, sholatnya tidak khusyuk, walaupun khusyuk sangat sedikit khusyuknya. Mereka sholatnya terburu-buru dan tergesa-gesa, tetapi ketika mereka melaksanakan sholat yang 5 waktu, akan aku kasih hadiah kata Allah, aku kasih pahalanya jannatul ma'wa, surga ma'wa ke umat Nabi Muhammad dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Jika Allah Jibril sholatmu yang 2 rakaat 40.000 tahun itu tidak aku perintahkan, tapi umat Nabi Muhammad 5 waktu aku fardukan kepada mereka, makanya aku kasih pahala. Malaikat Jibril bengong. Akhirnya Malaikat Jibril izin ke Gusti Allah ingin tahu di mana keberadaan jannatul ma'wa. Cek Allah sok mangga gebraikeun ku anjeun jangjang anjeun. Pas dibuka dilebarkan jangjangna, sayapna digebrakeun ka luhur, kemudian sekali terbang itu bisa melebihi kecepatan cahaya. Akhirnya sampai Malaikat Jibril merasa lemah badannya. Ya di mana ayatnya jannatul ma'wa? Allah sampaikan masih ke atas, kamu terus saja naik ke atas. Terus Malaikat Jibril naik ke atas. Sudah tidak kuat lagi, sayap Malaikat Jibril kesepan rontok bulunya. Akhirnya Malaikat Jibril berteduhlah di bawah satu pohon. Maka di situ Malaikat Jibril menanyakan kepada Allah, ya Allah ya Rabbana ya Karim, yang sudah aku tempuh saat ini sudah berapa jarak ke jannatul ma'wa? Allah jawab, kehebatanmu Jibril, terbang kamu yang sebegitu pesatnya belum sampai sepertiganya ke jannatul ma'wa. Disitulah akhirnya Malaikat Jibril mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad karena saking mulianya nabinya, umatnya pun dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Walaupun Nabi seorang kekasih Allah, walaupun Nabi adalah seorang manusia yang paling dimuliakan Allah, Nabi pun tidak luput daripada ujian keimanan. Nabi diuji iman oleh Allah, Nabi diuji kesabaran oleh Allah. Nabi dikandung oleh Siti Aminah, baru umur 2 bulan dalam kandungan ibundanya, ayahandanya meninggal dunia. Lahirlah Rasulullah ke alam dunia usia 6 tahun, menyusul ibundanya pun sama meninggal dunia. Akhirnya Nabi pengurusannya dilimpahkan kepada kakek tercintanya, Sayyid Abdul Muthalib. Maka Sayyid Abdul Muthalib seorang pembesar di kalangan Arab saat itu, orang kaya, orang dihormat, mengurus Nabi Muhammad SAW sebagai cucunya dengan semaksimal mungkin. Cinta dan kasih sayang Sayyid Abdul Muthalib kepada cucunya melebihi daripada kepada putra-putranya. Kenapa? Dari semenjak lahir Rasulullah sudah terlihat tanda-tanda kenabian dalam diri Nabi. Diurus, dirawat dengan sebegitu hebatnya oleh kakeknya. Maka galib kaprah Nabi kayana diurangi sami lamun ayat anak ditinggal maut ku indung bapana, rata-rata lamun aki jeung ninina aya kene sok dititipkeun ka aki jeung ninina. Laras. Kalau masih ada kakeknya. Makanya ayat bahasa di Bogor sok leuwih nyaah ka incu tibatan ka anak. Boga kue jeung incu, boga cocowan pemelikeun jeung incu, boga kandahara naon jeung incu. Lebihkeun ka kolot urang baheula lamun arondangan ke tempat hajatan, nini sok marawat carecet sapu tangan. Keun hajat ke jero eueuh buru-buru amparkeun wajib papais aliwal asupkeun kana kota. Balik ondangan cek salagina ubisnya balik ondangan kutang saja dengan gedean kieu. Pas dibukakeun aya wajib jeung ali. Kenapa? Ingat sama cucu. Saking cinta dan sayangnya sama cucu. Tapi ka budak rek disunatan keukeuh mung dilahun kuno sejen hayang ku akina. Cek bengkong isuk-isuk manu rek kalahunna ieu geus beurang ieu itu cenah akina tuh berak datang. Aya ki radio keur lahun teh incu. Poho ngaran lagi aki-aki geus loba poho beres salat subuh kokolor nyampaikeun di musholah teu dipake make samping unggul. Datang kadinya ngalahun incu cek bengkong pas ngeluarkan pesok tutupan sedangki banget budak besi nembuan pesok bengkong budak lupa tanten ayo ngangkat samping salah ngangkat lain samping budak udah diangkat kalau samping manehna ayo budak dihadap kalau rapi katutup no si aki nongtet katingali cek bengkong ya budak gede amat pestol aja tekenkan saeutik karasa merengerenyet di isulah saya no aing makas disunatan. Nabi kata jadi ngelawan incu, sayang kepada cucu. Baru 2 tahun mengurus Nabi, sama kakeknya pun meninggal dunia.
Akhirnya Nabi usia 8 tahun, ibu sudah tidak ada, ayah sudah meninggal, kakeknya pun sama sudah tidak ada. Akhirnya Nabi diurus ku mamang tercintanya, yaitu Sayyid Abu Thalib. Di masa kepengurusan Sayyid Abu Thalib, disitulah Nabi mendapatkan banyak pengalaman hidup. Nabi diajar mengembala domba, kambing, kemudian Nabi diajar berdagang ke negeri Syam, mengambil dagangan dari Siti Khadijah binti Khuwailid. Makin lama, termasuk Siti Khadijah pun kebagian berkahnya waktu itu. Padahal belum jadi istri Nabi. Kenapa? Dagangan Siti Khadijah diambil oleh pamannya, kemudian Nabi ikut berdagang ke negeri Syam. Siti Khadijah hidupnya makin kaya, hartanya makin berlimpah dari berkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lila Siti Khadijah kemudian melihat akhlak Nabi yang sangat mulia, jujurnya Rasulullah, tawadhunya bukan main. Akhirnya Siti Khadijah pun kapincut hatena resep ke kanjeng Nabi. Lama dipendam oleh Siti Khadijah. Akhirnya ketika Nabi berusia 25 tahun, Siti Khadijah saat itu usianya 40 tahun. Maka dilamarlah Rasulullah oleh Siti Khadijah melalui pembantu dan saudara-saudaranya. Jadi bukan Nabi yang cinta pertama kepada Siti Khadijah. Ada orang mengatakan Nabi menikahi Siti Khadijah karena Siti Khadijah orang kaya, karena melihat hartanya. Nabi bukan tipe seorang laki-laki yang cinta harta. Nabi bukan tipe laki-laki yang materialistis. Tapi dalam fakta mengatakan sejarah bahwa disitulah Siti Khadijah yang melamar Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditampi ku kanjeng Nabi. Setelah menjadi istrinya Nabi, terlihatlah akhlak Siti Khadijah yang sangat mulia. Sampai beberapa kali Siti Khadijah menawarkan hartanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, silakan ambil, pakai semua harta saya untuk li'a'la'i kalimatillah, untuk berdakwah menegakkan agama Allah. Ditambi ke Rasulullah, dipakai berdakwah Islam sampai habis harta Siti Khadijah. Bayangkan wanita paling kaya di Mekah, sepertiga kekayaan Mekah itu milik Siti Khadijah. Saudara-saudara kaya dari luar Mekah pun mengambil dagangan dari Siti Khadijah. Saking kayanya Siti Khadijah, dihabiskan. Siti Khadijah tidak menyesal sedikit pun dalam hatinya. Hartanya habis dipakai membela agama Allah, karena yakin yang disampaikan Rasulullah, in tansurullaha yansurkum. Nabi baca ayat Al-Qur'annya, siapa orang yang menolong agama Allah, maka hidupnya akan ditolong dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketika Siti Khadijah akan meninggal dunia, baju yang terakhir dipakai Siti Khadijah itu sudah ada 80 tambalan. Wanita paling kaya, habis hartanya, baju yang terakhir dipakai sudah ada 80 tambalan. Swag tambal deh, swag tambal deh, swag tambal deh. Sampai teman-teman dan sahabat saudara-saudaranya Siti Khadijah bilang begini sama Siti Khadijah, Khadijah, kamu kok bodoh banget, hartamu habis dulu, kamu wanita paling kaya. Siapa yang tidak kenal dengan Khadijah binti Khuwailid? Bukan hanya di kalangan Arab, luar Arab pun mengenal Siti Khadijah karena kekayaannya. Kamu dihormat orang, kamu dimuliakan orang. Sekarang kamu sudah miskin, kamu tidak punya apa-apa, kamu dicemoohkan orang, dihina orang. Apa kamu tidak nyesel hartamu habis begitu? Apa kata Siti Khadijah? Justru karena aku cinta dan sayang dengan hartaku, tadi kuku sorangan, tadi kuku sorangan, tidak dikuai sendiri. Aku titipkan kepada Rasulullah, aku titipkan ke masjid, aku titipkan ke pesantren, majlis taklim, asrama yatim, duafa dan sebagainya. Nanti kata Siti Khadijah, kalau aku meninggal, yang akan bawa harta saya ke akhirat bukan saya sendiri, berat kalau saya yang bawa. Nanti dibawa oleh masjid, ada yang bawa di pesantren, anak-anak yatim yang bawa harta saya. Nanti di akhirat yakin akan dikembalikan oleh Allah kepadaku dengan pahalanya surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang pejuang Islam perempuan yang paling kaya menghabiskan hartanya demi agama Allah. Akhirnya cek Siti Khadijah manggil putri tercintanya, Fatimah, coba ke dia segenap umi pada peryogi. Cek Siti Fatimah pada ayah naon umi, badan umi sudah lemah, umi lagi sakit keras. Bisi ya malaikat Israel keburu datang, sementara kain kafan pun belum ada. Umi isin besi ayah nunutupkan kerkana awak umi, wayahna pangnambutkan sorban Rasulullah, sorban caraga umi, sorban ayah anjeun nusok dipake ka gua hiro lamun nampi wahyu ti Gusti Allah.
Itu saking tawadunya Siti Khadijah, saking hormatnya kepada suami, rek ninjam sorban carogena, rek nambut sorban Rasulullah, sampai tidak berani mengatakan langsung, panggil putri tercintanya. Allah karim, subhanallah. Akhirnya Siti Fatimah menghadap Rasulullah ke abinya. Beliau bilang, ya Rasulullah, umi pada nambut sorban, sok dianggo ka gua Hiro. Apa kata Nabi? Ya sudah, nanti abi ke sana. Disampaikan ke Rasulullah, Khadijah, apakah kamu menyesal hartamu habis dipakai membela agama Allah? Apa kata Siti Khadijah? Ya Rasulullah, sedikit pun dalam hati saya tidak ada rasa penyesalan. Justru saya akan mengatakan, kalau jiwa saya, raga saya, badan saya masih bermanfaat untuk Islam, nanti kalau saya sudah meninggal ya Rasulullah, aku sudah ada di alam kubur ya Rasulullah, sementara engkau masih terus berdakwah kemana-mana, melewati satu sungai, di sana tidak ada jembatan, gali kuburan saya ya Rasulullah, ambil tulang belulang saya untuk jembatan ya Rasulullah. Saking ingin manfaat hidup mati dan badannya untuk Islam. Akhirnya apa kata Nabi? Jangan khawatir Khadijah, perjuanganmu tidak ada yang sia-sia. Sekarang belum ada kain kafan, tapi malaikat Jibril sedang turun dari surga membawakan kain kafan spesial untukmu Khadijah. Bayangkan wanita soleha yang berjuang untuk agama Allah, kain kafannya pun spesial diambil dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut, jangan merasa miris, jangan merasa kecil hati ketika kita membela agama Allah. Banyak ujian yang menimpa kita. Nabi sampaikan as-sabru awalul ibadah, sabar itu awalnya ibadah. Nabi yang kekasihnya Allah saja masih diuji iman dan kesabarannya. Satu saat Nabi berangkat ke masjid. Mungkin lemah di orang bapak rek berangkat ke masjid ngadenge isyarah di masjid heula da berbeduk. Yang beduk sarwa seumur-umur ngadengin nomor beduk yang perakan ya gimana dikeprokan bayi mana nomor beduk dikeprokan itu ditabuh sok naranyakan ke mana beduk dah cenai ciri khas bahasanya likulli syai'in lahu alamatun, tiap satu masalah itu ada tandanya. Keleweng agan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi berangkat ke masjid. Ternyata orang-orang kafir yang benci dengan Rasulullah, mereka sudah menunggu Nabi akan lewat ke sana. Apa yang dipersiapkan untuk menyambut Rasulullah? Bukan dengan sambutan tala'al badru alaina, bukan dengan sambutan yang mulia. Mereka sudah siapkan ludah yang sangat kotor. Di tangannya sudah dibekali kotoran unta untuk melempari wajah Nabi. Nabi lewat, dipanggil, "Wahai Muhammad!" Pas ngilet, diciduhan wajah Rasulullah. Bayangkan manusia yang paling dimuliakan Allah, kekasihnya Allah, berangkat ke masjid, wajahnya diludahi oleh orang kafir. Pertanyaannya, apakah Nabi marah? Tidak. Atau Nabi membalas dengan meludahi lagi? Tidak. Justru Nabi membalas dengan untayan doa yang paling utama. Nabi ucapkan Alhamdulillah. Nabi diciduhan wajahnya malah mengucapkan Alhamdulillah. Coba kemun orang ya santri geus garelis karena resep kieu rek berangkat ngaji datang ka jalan banget diciduhan tetangga. Kira-kira mengucapkan Alhamdulillah apa hamdalah? Santri gelut ya ari cenah. Abi pun pernah duit kemengaran insyaallah. Coba yang memuliakan Allah. Coba lihat perjuangan guru kita, tidak semudah ini. Ingin menciptakan, ingin menjadi pesantren seperti ini, tantangan rintangannya berat, betul. Maka dengan sabar insya Allah berhasil, amin ya Rabbal. Apalagi santri yang sedang talabul ilmi, karena kata ulama syarat talabul ilmi itu salah satunya adalah tulus zaman, lama waktunya, tidak bisanya diambil 1-2 hari. Walaupun sekarang ada bahasa pesantren kilat,
itu pun tidak jaminan. Kenapa? Yang lama puluhan tahun pun masih banyak kekurangan dan kelemahannya, apalagi yang sebentar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi setelah menikah dengan Siti Khadijah, kemudian satu saat Nabi sudah mulai ada rasa-rasa mendapatkan sesuatu yang pernah dihadapi dalam hidupnya. Nabi berkhalwat naik ke Jabal Nur, ke Gua Hira. Di atas di Gua Hira Nabi menyendiri. Turunlah malaikat Jibril diutus Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi. Dangkap malaikat Jibril dengan wajah yang aslinya menghadap Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, iqra ya Muhammad, iqra ya Muhammad, iqra ya Muhammad, iqra ya Muhammad. Nabi bengong, tengah jawab ente Rasulullah cicing itu. Iqra ya Muhammad. Nabi masih bengong. Ketiga kalinya, ya Muhammad, iqra. Kata Nabi, ma'ana biqari ya Jibril. Apa yang harus aku baca? Malaikat Jibril baca, sementara tidak ngasih tulisan dan kertas tidak ada. Coba kalau kita saja sama, guru kita panggil, nah sini, baca, sementara tidak ngasih tulisan, mau baca apa? Nabi pun sama begitu, nanya kepada malaikat Jibril, ma'ana biqari ya Jibril, apa yang harus aku baca ya Jibril? Malaikat Jibril jawab, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Turun wahyu pertama, tugas mulia dari Allah kepada Nabi untuk mensyiarkan Islam. Lungsur di Gua Hira, Rasulullah mulai dongkap ke bumi. Kanjeng Nabi berdakwah dengan secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, door to door, ketok satu pintu ke pintu yang lain, didatangin sahabat-sahabat terdekatnya, kemudian saudara-saudara terdekatnya, dan walhasil dakwahnya Nabi di Mekah saat itu bukan sedikit rintangan yang datang kepada Rasulullah. Bukan hanya dari orang lain, termasuk pamannya sendiri yang namanya Abu Lahab, itu adanya Sayyid Abdullah, menolak mentah-mentah dakwahnya Nabi. Selama hidupnya tidak pernah menerima dakwah Rasul. Abu Lahab, Abu Jahal memusuhi Nabi sampai akhir hayatnya, bahkan sudah beberapa kali berencana untuk membunuh Nabi. Itu ponakannya sendiri, bukan dari kalangan luar, masih dari dalam keluarga memusuhi Nabi. Allahu Akbar. Nabi tetap istiqomah, Nabi tetap sabar menghadapi ujian seperti itu. Nabi terus pantang mundur berdakwah Islam. Akhirnya banyak pengikut Rasulullah yang sama juga mendapatkan intimidasi, ancaman dari orang-orang kafir saat itu. Siti Khadijah di sini sangat mencintai Nabi dan dicintai Rasulullah. Ketika Nabi mendapatkan ujian rintangan yang sangat berat, inilah fungsi seorang istri yang solehah. Nabi lagi panas dapat ujian berat, istrinya jadi AC. Nah, istri nggak keberan, ibarat api sedang menyala, disiramnya pakai air. Ini kan kita kadang beda, masih ada ibu-ibu yang suaminya lagi pusing, malah istrinya makin cerewet. Artinya apa? Suami lagi marah, ibarat api sedang menyala, jangan disiram pakai bensinnya, kahuruan. Betul. Ada suami pulang kerja datang ke rumah, boro-boro assalamualaikum, pantau ditembrak, ceplok, engsel, loncat kemana buah. Orang kalau mengedepankan emosi, bukan kebaikan yang ada, malah kehancuran yang ada. Coba kita perhatikan, ini bapak-bapak marah, coba majikan, Pak, ayah naon ieu balik gawe jadi amok-amokan gitu, dagangan telaku di pasar, di sawah loba hama, di kantor loba masalah, merbes keyang kapanak ka pamajikan dicarekan anak mabur di imah kabeh. Pantau ngaguling, engsel ge eueuh. Teulah kadangnya adzan di masjid, hayya 'alas shalah. Mulai terdengar azan, setan mulai hilang sedikit-sedikit. Ayo ke masjid berangkat ke masjid, selesai wudhu, ternyata langkah menuju masjid ini menurunkan tensi emosionalnya. Datang ke masjid, basuh air wudhu, setan iblis yang ada di kelopak matanya, yang ada di telinga, yang ada di hidung dan mulutnya terbasuh oleh air wudhu, panas iblis, bebas syaitan, setan kabur hari takutnya. Nah, sholat pakai sujud, mulai turun lagi, akhirnya mulai standar lagi, stabil lagi emosinya.
beres sholat maghrib kagok aing rek wiridan heula kewe geus isya balik ka imahna. Pulang datang ke rumah baru sadar, yo ipan tocan anu ngomehkeun da ngaguring atuh tadi ditembak. Jawab penting lampu di hareup imah teu aya. Akhirna suntar senter neangan engsel neangan baterai. Katangi engselna neangan pakulna eueuh. Pamajikan ningalikeun we tiga jauhan. Ngomehkeun pantok ketrek sorangan si pamajikan tiga jauhan kacian deuh. Kenapa? Mengedepankan emosi, kerusakan yang ada. Tapi Nabi tidak pernah seperti itu. Nabi mengedepankan sabar. Dihina orang, Nabi tidak pernah menghina lagi. Dicaci maki, tidak pernah mencaci maki lagi. Ini ujian keimanan, ujian kesabaran. Makanya kata Nabi, wala tuqaddu wala sok selinghina. Ima boga salaki pindah rada hideung ka mana poek. Cek salakina kacai berayut. Awas hati-hati, ini bibit penyakit. Orang mau hancur rumah tangga tidak harus dengan masalah warisan, tidak harus dengan masalah besar. Siling singgung lewat itu wungkul bisa jadi masalah besar akhirnya, betul. Malam minggu balik usaha bapak teu bawa duit liwat hareupeun pamajikan isuk-isuk cek pamajikan rekaman raromeheun. Cek salakina kacai buhangseur. Ibu tenarima disebut buhangseur, laki mah ngambang disebut raromeheun. Ribut akhirnya acak-acakan rumah tangga. Nauzubillah ini. Makanya dicontohkan oleh Siti Khadijah. Ini walaupun kalian sekarang maaf para santri putra putri masih ada dalam dunia pendidikan, akan semakin hari makin dewasa, makin hari makin dewasa, nanti pun akan punya suami, kalau panjang umur akan punya istri. Insya Allah didoakan mudah-mudahan kin gaduh calon istrina anu solehah, calon carogena anu soleh. Nah, rupang harusnya pang jomblona kaciri. Ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beda suasananya. Lihat ketika pengantin baru dulu, ibu kita ke ayah kita itu sopannya bukan main. Lewat depan suami punten ngiring alangku. Salah kira mau disopan pemajikan lain. Ayeuna mah salaki yang hunyar lawang pantau ibu rek liwat pedang halangan gajang diluncatan. Kadang-kadang di Korean pakai suku cokor. Alhamdulillah ini salaki ge bangna setia kepada istri kabar-kabar cecekel we leun pamajikan mah diulah leupas. Lepas eutik sarodot gedeblug gerak-gerak cek salakina eubis. Begebis meni eubis titah hudang cara hudang maksudna pagugah. Coba ayeuna Pak Bu punten geus karolot urang loba anak loba incu leumpang jeung pamajikan sarolot gedeblug pamajikan ragrag hareupeun cek urang kumaha bolor sakamana Pak. Baheula mah meni uah. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Maka yang pertama kita ambil hikmah dari peringatan Maulid Nabi ini, Nabi pertama diberikan ilmu dulu oleh Allah dengan bahasa ikra, baca, pelajari. Lihat isi dan kandungannya. Bahasanya ikra ini luas. Bukan hanya sekadar membaca alam pun ikra, membaca situasi dan keadaan pun ikra. Maka membaca Al-Quran pun terbagi dua, ada yang secara lafziyah, ada yang secara kauniyah. Yang lafziyah itu yang kita baca di hadapan guru kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Kalian baca Quran seperti itu, orang tua yang dengar kalian baca, subhanallah, tidak terasa menetes air mata. Bangga anak sudah bisa baca Al-Quran, alhamdulillah. Coba itu tadi kori yang sudah tampil, belum lagi kalian yang belum tampil. Bacaan Qurannya subhanallah di under ini sampai caricing jamaah meresap, ada zaukun nikmah dalam hati. Ibu malaman Ramadan, ibu hudang jam 2 kermasak di dapur, anak kertadarusan di masjid kermasak bari nyurucut cai mata. Gusti alhamdulillah pada abdi maut aya nu mangmacakeun Quran keur abdi.
salaki nama anger we beres sahur tibra dewa akhirna batur sholat subuh kadengin wadan subuh di masjid as-salatu khairun minan naum. Ya adat Mekah mah kitu asolena panjang naumna pendek. Sebab di Mekah mah salat ngalila sarena sakedeung. Di urang mah dibalik asolana pendek naumna nu panjang. As-salatu khairun minan naum. Aya genep meterna naumna. Jadi urang mah lila kene sarena teh di batas salatna leres. Salaki diundangkeun ku pamajikan, Pak, itu beduk di masjid. Oh, beduk mah di masjid. Udang mah imam takbir kadangnya dan pakai sampai ke Allahu Akbar, Pak, nges mulai itu sholatnya tinggalin gara-gara sukan gaya kene orang kreatif iman begitu selalu cari alasan buat malas ibadah. Orang sudah budar semua dari masjid pemajikan beres wudu ningali salaki anger kerek kene wae keheul meureun pamajikan make mukana buru-buru ngamparkeun sajadah hareupeun salaki nu gerek niatna meuli kencang usolli ala hadal mayyit coba beneran empat salaki lain rek salatan ku pamajikan cenah. Masa umat Nabi Muhammad harus seperti itu? As-sabru awalul ibadah. Kita dalam sholat saja ada sabar. Coba bayangkan guru kita mengajarkan kita dari mulai kita mengenal huruf sampai kita lancar baca, belum lagi akhlak kita yang banyak berdagangnya sama guru kita, betul? Merepotkan dan lain sebagainya. Maka tiga ridho Allah yang diturunkan kepada tiga golongan manusia ini melalui tiga perantara manusia yang dimuliakan Allah. Satu, ridho Allah untuk seorang anak, ridho Allah fi ridhol walidain, Allah titipkan kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, ridho Allah untuk seorang istri ada pada suaminya. Yang ketiga, ridho Allah untuk seorang murid ada pada gurunya. Kalian sehebat apapun punya ilmu, sehebat apapun punya pengaruh, guru tidak ridho, tidak akan ada berkah dan manfaatnya. Cari ridho guru. Apapun yang tidak ditugaskan oleh guru kita, kadang-kadang pemikiran kita ini banyak kehasut setan, Pak. Lihat anak dengan kerja bakti, orang tua datang, anak aing digawai ke nunggal poe kosgieu. Dan aing mereka dia tengah masa anak terek dititah ngaji. Kenapa di sini kerja terus? Allahu Akbar. Dulu banyak cerita. Sahabat saya tercinta, maaf, sekarang sudah almarhum, satu angkatan dengan saya. Di pesantren saya ngaji, karena ada tugas juga dari guru. Beliau setiap hari tidak pernah ngaji. Kenapa? Ditugaskan oleh guru untuk ngurus koperasi. Setiap hari pagi belanja, udah pulang ke koperasi, ngasih jajanan buat anak-anak santri. Beliau yang ngatur. Tapi setelah lulus dari pesantren, dapat seadanya bareng, bingung, kita saja bingung, Pak. Niatnya kapan ngajinya? Sorogannya kapan? Tapi ternyata setelah keluar dari pesantren, ini ridhonya guru, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya santri, punya majlis ta'lim, alhamdulillah berkah manfaat ilmunya, alhamdulillah. Ya Allah ya Karim. Artinya apa? Laksanakan tugas guru biar kita mendapatkan ridho guru, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu dengan ilmunya dulu. Kalau kata Nabi, al ilmu nurun, ilmu itu kan nuri seperti cahaya. Dengan ilmu dan sabar, maaf, dalam sholat kita ada yang namanya tumak nina. Terang tumak nina, lain tumpak nini ngona hai. Wa lil maghdubi alaihim waraddallin. Selesai Fatihah, baca surah yang lain, kemudian imam ruku, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 3 kali kita baca tasbih dalam ruku, tasbih dalam sujud, tahmid dalam i'tidal,
itu sudah termaksud ukuran adnal kamal, paling rendahnya kesempurnaan. Artinya sholatnya tartib, ketinggali rapi. Nah, insya Allah diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Berkat apa? Sabar. Makanya maaf di Mekah, mudah-mudahan yang rencana arangkan ibadah haji sehingga panggilan ke Allah ketika laksanakan ibadah haji tahun ini, yang sudah daftar, yang sudah ada keputusan dari Departemen Agama saja dipending karena COVID-19 kemarin tidak bisa berangkat. Insya Allah tahun-tahun yang akan datang diberangkatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang berangkat ibadah haji pun orang Saudi saja, orang Mekah saja kemarin tidak bisa cium Hajar Aswad. Boro-boro mencium Hajar Aswad, nyentuh Ka'bah pun tidak bisa. Kenapa? Dari Ka'bah sampai ke jamaah itu kira-kira 10 meter dikasih jarak. Nggak boleh, masih dijaga kesehatannya, protokol kesehatannya masih diterapkan di sana. Dan sholat di sana itu lama, apalagi di bulan Ramadan yang namanya sholat tarawih. Di Mekah sama dengan di kita 20 rakaat ibu. Hanya di sana kenapa sampai tarawih itu 4 jam? Karena imam di sana ditargetkan satu malam harus mengkhatamkan 1 juz Al-Quran. Jadi 30 malam itu 30 juz khatam Al-Quran dibaca dalam sholat sunnah tarawih. Imamnya pelan bacanya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanaqra'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Allahu Akbar. Imam takbir mau ruku ucapkan Allahu Akbar, di belakang Bilal ngagorawang Allahu Akbar. Berak ruku kami. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hayang menang 2 rakaat ya lila 4 jam setengah hiji karena kubar. Coba hayang nyongke di masing-masing lembur orang tarawih 4 jam. Imam beres ngimaman nyeleka tukang mabung tinggal karpet unggul. Di kita jangankan ngimamin tarawih 4 jam, kadang-kadang jamaah sok loban lu antap intip lah mereka tarawih. Saya imam lah ya. Pas kolot mereka harap kolot lila iya mah. Ada imam orang tua sujud kelamaan, cuk imam subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 11 balik baca tasbih. Budak malah di tukang cek saurang riut surah noyana ka babaturan nanti kalau juga udang budak orang duaan narangtung tukangan imam. Pas imam cengkat assalamualaikum ningali ka tukang mabung hiji-hiji aja cek imam pasti pedaing tadi sujud lila teuing isukan rek salat teuing. Budak orang geus datang ka masjid, imam datang cek duaan, wah ieu dewa imamna. Lila deui yakin ya. Cek nu saurang geus tinggalin cara kamari, imam ngadeng ieu rek tinggalin aing deui sia.
Imam sujud duaan sujud, imam bung eleset kemarin tinggal ke makmum, imam hudang teh heula muter katukan. Ini duaan hayu we sujud cek seorang tuh diladaikan geus tinggal cara kamari ai pas hudang ning ka hareup imam eueuh. Imam teu suseria de tukang leos hiji-hiji. Kenapa? Karena tidak ada sahabat. Hayang nanti imam teh nu ngora we musola imam budak ora pinuh nepi keluar luar. Oh tetanggung Fatihah geus salapaskeun 20 rakaat tambah witir 3 setengah jam beres. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, ini salah amin dari dia. Mending amin mah ieu mah ujungna wungkul min. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Yasin wungkul. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Budak merata cocok aing ekspres. Budak mah cocok di tukang aki-aki liweuh. Dak sujud deui sujud deui. Aing menang sarokat aja. Nini katingcak mungkenana muter-muter buka. Aki-aki maksakeun milu budak-budak imam menang 10 rakaat teu kuat ting sanjungkel. Gotong budak ora asupkeun kana kulung bedug. Bubar tarawih ulang-ulang aki-akina kulung bedug poe ka. Aduh lampu apa ieu? Kudu baturna kulung bedug. Jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, tanamkan dan terapkan serta tingkatkan keyakinan kita kepada Allah. Nabi manusia paling yakin beribadah kepada Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kurang ibadah ke Gusti Allah harus seolah-olah kita melihat Allah. Walaupun dalam kenyataannya kita tidak bisa melihat Allah, yakin ke dalam hati Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Siapapun kita kalau sudah selalu merasa diri diperhatikan oleh Allah, mau mengatakan apapun, mau ngomong apapun, mau bicara apapun, mau melangkah kemanapun akan dipikir terlebih dahulu. Aing ngomong kia kira-kira ngapang aya manfaatna moal ya, ngajadikeun hati batur moal ya. Ini orang Islam kan begitu. Ngerek kalengkah dari itu aya manfaatan moal. Jadi langkahnya tidak sia-sia. Min husnul islamil mar'i tarkuhum ma la yanihi. Sebaik-baik orang Islam adalah mereka yang bisa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Ini Nabi yang sampaikan. Kenapa? Karena di akhir sekarang ini banyak umat Islam yang sudah tidak bisa memanfaatkan waktu lagi untuk melaksanakan syariat Islam. Yang ada sebagian besar umat Islam sekarang dalam kehidupan sehari-harinya, mereka sudah banyak yang berkiblat ke arah budaya Yahudi dan Nasrani. Maaf Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita sayang diri, sayang dengan keluarga, jangan sampai nanti dihinakan di akhirat oleh Allah. Sekarang banyak umat Islam yang niru-niru orang Yahudi. Contoh kecil saja, mengulang tahunkan anak. Ini sampai ke pelosok-pelosok sekarang mengulang tahunkan anak dengan tiup lilin. Anak umur 7 tahun pangmelikan bolu hiji tangcep ke lilin 7, dihurungkan tiupan ke budak hiji-hiji. Indungna keatohan bari apok-apokan panjang umurnya, panjang umurnya. Sampai bapaknya pulang dari sawah manggul pacul ningali aya bolu na beja. Miluan ngalagu Pak. Potong kuenya, untung tadi pacul eta bolu. Aneh, ngitung umur pakai lilin. Umur 20 tahun, lilinna 20. Nini lo balaga umur 80 tahun yang ulang tahun. Diulang tahun kan ku incuna pangbalikan bolu hiji tangcep ke lilin 80. Tiupan hiji-hiji sehat napasna maot rupadana. Nauzubillah ini. Maaf punten lain sim kuring panati kana ulang tahun. Sekarang kita tanya diri kita kan muslim. Kita punya aturan, punya agama yang baik, yang lurus, agama dari Allah, agama Islam yang dimuliakan Allah. Apakah mengulang tahunkan anak dengan tiup lilin ini ajaran Islam atau bukan? Kita tahu semua ini bukan ajaran Islam, tapi kenapa masih banyak umat Islam yang melakukan hal seperti itu? Artinya kita masih ke bawah sakaba-kaba, betul? Yang bahaya kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini yang bahaya. Siapa orang yang mengikuti ikut-ikutan dengan gaya atau budaya orang lain, maka mereka akan termasuk ke dalam golongannya. Maka di akhirat nanti wasiqal ladzina kafaru
dipalingkeun digiringna orang-orang kafir kemana? Ke neraka oleh Allah. Sampai penjaga neraka bilang, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Wahai calon penghuni neraka, apakah waktu di dunia tidak ada utusan Allah yang datang kepada kalian? Mereka semua menjawab, ada ya Allah. Ada yang datang sama saya. Para mubalik, para kiai, ustaz, para kiai, pimpinan pesantren mengajak saya untuk beribadah kepadamu ya Allah. Tapi abdina nu degel, abdina tengah wara, maka silakan cicipi siksa neraka. Malihana, naudzubillahi min. Orang-orang yang tadi tasyabuh, orang-orang yang tadi ikut-ikutan seperti itu akan digiring oleh Allah beserta orang-orang kafir yang akan dimasukkan ke neraka. Naudzubillahi min. Sayang dengan diri, sayang dengan keluarga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia berikan ke mana? Karena surga Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha. Selamanya di surga, tidak akan dikeluarkan lagi. Apa kata penjaga surga? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamanya di surga, tidak akan dikeluarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, cenah tuh hayang-hayang teuing mah ulang tahun ke anak. Mangga silakan, Nabi tidak melarang. Ayat tadi maksudnya kumaha? Caranya pakai yang sesuai dengan ajaran Islam. Nabi malain ulang tahun, ulang minggu Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau setiap hari Senin berpuasa? Kata Nabi, karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Nabi mengulang minggukan hari kelahirannya dengan berpuasa, bukan dengan tiup lilin. Jadi kalau kita sudah tahu dan sadar bahwa itu bukan ajaran Islam, cepat tinggalkan secepatnya. Kita bertobat kepada Allah, jangan sampai melakukan hal seperti itu lagi. Insya yakinkan dalam hati kita kepada Allah. Orang kalau yakin, penyakit pun bisa sembuh. Ibu-ibu nyeri beteng di batik, Pak. Umi nyeri beteng. Salakina modar aing. Bukan innalillahi, bukan istighfar, malah nyebut modar aing. Kenapa? Ternyata suami lagi bingung, uang tidak ada, kendaraan tidak punya, ke dokter jauh, sementara istri sakit perut. Kudu kamana aing ngubaran pamajikan ieu? Baru ingat aing depan boga guru, aing teh boga kiai, di lemur aing teh aya ustad, aya kiai, aya ajengan. Tipe-tinggi gerek maksakeun we, era-era gerek ngahudangkeun. Kamana deui atuh aing minta tulung ieu, syariatna. Datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon Bang wangi-wangi? Ieu cenah punten mama, istri abdi keur teu damang, mereka dokter teh aya jeung ongkos-ongkos aja. Oh nya teh sakedap. Mama berangkat ke dalam ke kamar, bikin wapak, nulis ayat-ayat sifatina Quran. Selesai dibulet-buletkeun ku mama, akhirnya ya tempelkeun na beuteung pamajikan maneh nu mana nyeri. Baca bismillah 3 kali. Sing yakin Allah menjagakeun. Buru-buru eta wapak teh kiai di kantong kana kantong belah kanan. Hawa panik lompat berbak datang ka imah, ngodok kantong nu belah kiri. Aya kertas di dieu ngan ku sebab panik buru-buru tadi tinggali heula. Nih tempelkeun mana nyerina. Ieu cenah apa ieu belah dia ya. Sok tempelkeun ke buru-buru bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karaca. Pak, nih nyeri teh leungit, alhamdulillah umi cager. Cek salakina alhamdulillah, doa kiai dikabul ku Allah. Nuhun kiai nuhun barakallah. Rek ganti baju ke kamar, ngodok kantong belah kanan, lepas karampa ieu wapak ti kiai aya keneh. Cek salakina ditempelkeun beuteung pamajikan aing. Nah, ieu nih coba tinggalin ditempelkeun naon eta? Pas dibuka horeng rekening listrik nu ditempelkeun. Tapi karena keyakinannya kepada Allah, alhamdulillah. Sok orang tua kita dulu melahirkan anak, tanya sama orang tua kita. Di sini banyak wali santri yang hadir, alhamdulillah. Ibu dulu kalau urang ngelahirkan anak nu 10 15 tanpa operasi, betul. Mama boro-boro dioperasi, can pernah ngalaman disuntik acan. Paling disuntik ku abah sia. Diubaran lagi cenah kumaha beurang tidak ngadiukan debu panas. Ngebebek di jeung panglai cager, alhamdulillah. Kenapa? Keyakinannya kuat. Cek mah beurang neng hajeunkeun manu ngajampena. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jurig nyingkir setan nyingkah wa jurag wa jurig wa kunta wa kunti wa na wani wau matak wani oge wau. Tiupkeun.
terus lahir alhamdulillah. Awas ulah percaya kana curang curing lah singgah eta ku audu jeung bismillah kan mau jarobna. Orang tua kita pulang macul di sawah ai leungeun daluhur tak ai pacul eueuh datang ka imah kieu we ceuk pamajikan apa pacul ka mana ya pacul cok tinggal ih ka mana pacul ya eueuh oreng murag berincok leungeun teu karasa apa disuntik bakal rumah sakit tah henteu ceuk sabadi urang jampe goeng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Incok sababoko dipacok wahyam jago cok terolong tilu push jaga ting nolong ka mana bata incok lain ku cok terolong na eta ku audu jeung bismillahna subhan abah keur macut datang anak nambah balik naon sini tah balik aing incu abah keur sakarat. Nah dengi incu sakarat buru-buru pacul dialungkeun ka mana boha suku bebolokot keneh kuletak balik datang ka imah ningali incu keur kokosodan ngajampe incu poho teu di bismillahan mursitu ngan sakitu nah incu nahuatan awas wa'bud baka hatta ya'tiyakal yakin urang ibadah ka Allah kudu dugi ka datang al yakin. Alhamdulillah mama sepuh di Cianjur tos lengkap ya abah alhamdulillah sehat walafiat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang keempat tawakal 'ala Allah. Pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita memaksimalkan ikhtiar. Artinya apa? Usahanya maksimalkan. Belajarnya maksimalkan. Boleh jadi santri kita bercita-cita ingin menjadi seorang kiai, ingin menjadi seorang ulama, betul. Masalah jadi kiai dan ulama atau apapun itu mah sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nu penting mah ieu mah ikhtiarna heula maksimalkeun insya. Yang bekerja dimanapun aktivitas kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Adapun nanti hasilnya seperti apa? Pasrah diri kepada Allah. Ketika seorang sahabat datang kepada Nabi, kata Nabi, kamu naik apa ke sini? Kata sahabat, ya Rasulullah, saya naik kuda. Kudanya mana? Itu cenah di depan. Di talian tuh, tawakal we cenah ka Allah. Kata Nabi, ikat dulu baru kau bilang tawakal. Artinya apa? Usaha dulu, ikhtiar dulu yang maksimal, baru pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk masalah sholat, bacaan Quran kita, puasa kita, ibadah yang lainnya, semua setelah kita belajar ilmunya dimaksimalkan, kemudian nanti setelah pelaksanaannya adapun kekurangan, kelebihan ataupun kesalahannya, insya Allah sing yakin bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum ditutup, Nabi pun sama ketika selesai berdakwah Islam, ketika Nabi akan meninggalkan alam dunia, Nabi kumpulkan semua sahabat. Wahai sahabat, kalian kumpul semua, ada yang sesuatu yang akan aku sampaikan kepada kalian. Nabi naik ke mimbar sementara badan Rasulullah sedang sakit keras, Nabi sedang lemah badannya. Naik ke mimbar pun digendeng oleh para sahabat. Apa kata Nabi? Nabi tanya semua sahabat, wahai sahabat-sahabatku, apakah perintah Allah yang diperintahkan kepadaku untuk disampaikan kepada kalian sudah aku sampaikan semua? Sahabat menjawab, sudah ya Rasulullah, semua sudah disampaikan olehmu ya Rasulullah, tidak ada yang tersisa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Sudah sempurna semua ya Rasulullah. Kemudian Nabi tanya lagi, sebelum aku meninggalkan alam dunia, aku tidak mau mati membawa hutang, kata Nabi. Apakah aku masih berhutang kepada kalian? Semua sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Melihat kondisi Nabi yang sudah melemah, sahabat sambil menangis, tidak ada yang tidak meneteskan air mata. Saking rindunya kepada Rasulullah, saking takutnya ditinggal oleh Nabi. Akhirnya ada seorang sahabat di belakang ngacungkan tangan, ya Rasulullah, apakah ini termasuk utang atau bukan? Kenapa wahai Akasah? Sementara waktu itu, waktu kita mau berangkat perang, engkau ada di atas punggung kuda, aku ada di belakang kudamu ya Rasulullah. Ketika engkau akan mencambuk musuh, ternyata cambuk itu berbalik mencambuk badanku ya Rasulullah. Ini ya Rasulullah, dada saya masih ada bekasnya di dada saya, bekas cambukmu ya Nabi. Apakah ini termasuk utang atau bukan? Kata sahabat Ukasah. Nabi jawab, itu hutang buat saya Ukasah, kata Nabi.
Kemudian Nabi panggil Bilal bin Rabah, Rabah kesini sebentar, tolong ambilkan cambukku di rumah Siti Fatimah. Bilal langsung berangkat ke rumah Siti Fatimah. Kata Siti Fatimah, untuk apa cambuk ini diambil wahai paman Bilal bin Rabah? Kata Bilal, diceritakanlah seperti itu. Bilal, tolong sampaikan kepada paman Ukasha, jangan lukai Rasulullah, jangan cambuk ayahandaku. Kata Siti Fatimah, aku saja akan membayarnya walaupun itu hutang bagi Nabi. Apa kata paman Bilal bin Rabah? Aku hanya ditugaskan untuk mengambil cambuk ini. Akhirnya berangkat Bilal kepada Rasulullah. Nabi sedang lemah, Pak. Di situ yang terjadi apa? Kata Nabi, silahkan Ukasha cambuk badan saya. Sementara cambuk sudah ada di tangan Ukasha. Kata Ukasha, ya Rasulullah, posisimu ada di atas mimbar, aku di bawah. Bagaimana aku sampai kepada badanmu untuk mencambuk badanmu kalau posisi aku di sini? Aku mohon ya Rasulullah, engkau turun dari mimbar. Ukasha makin culangung ke Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai berdiri. Ali sampai mesak pedangnya. Ukasha, kamu coba-coba mencambuk badan Rasulullah, pedang Dzulfikarku akan terlebih dahulu menebas lehermu. Apa kata Nabi? Ali, duduk. Abu Bakar, Umar, Utsman duduk. Ini urusan saya dengan Ukasha. Aku akan bayar hutangku, kata Nabi. Ukasha, kamu pindah ke depan. Kata Ukasha, ya Rasulullah, silakan kau turun dari mimbar. Nabi turun digendeng oleh sahabat-sahabatnya, duduk di kursi. Ukasha bersama Rasulullah, pegang cambuknya. Kata Ukasha, ya Rasulullah, waktu aku kena cambukmu, badanku tidak berbaju waktu itu, dan aku mohon sekarang buka bajumu ya Rasulullah. Makin bangkawara ya Ukasha, makin culangung, makin suladab kepada Rasulullah. Sahabat sudah merah wajahnya semua, tidak tega Rasulullah akan diperlakukan seperti itu. Kata Nabi, sudah kalian diam, ini urusan saya akan bayar hutang kepada paman Ukasha. Ukasha maju ke depan. Nabi sudah dibuka bajunya. Sahabat nunduk semua, malu kepada Rasulullah. Kenapa? Seumur hidupnya tidak pernah melihat dadanya Nabi secara terbuka. Perutnya Rasulullah terlihat oleh sahabat, selama hidupnya belum ada pernah melihat. Nunduk semua sahabat. Kemudian kata Nabi, Ukasha silakan kamu maju. Ukasha maju ke depan, pas diangkat itu cambuk Abu Bakar, Utsman, Ali naik langsung berdiri menghadap Ukasha. Kata Nabi, sudah kamu diam, duduk saja, ini urusan saya. Kamu kalau cinta sama saya, kata Nabi, kamu ridho kalau saya nanti di depan Allah harus mempertanggungjawabkan hutang saya kepada Ukasha. Baru sahabat duduk terdiam sambil menangis. Apa kata Nabi? Silakan cambuk badan saya Ukasha. Nabi sudah mempersiapkan dada dan perutnya untuk dicambuk oleh paman Ukasha. Akhirnya Ukasha itu cambuk yang sudah ada di tangannya, dia berdiri, dilempar keluar masjid, keluar tempat itu. Kemudian Ukasha bilang, ya Rasulullah, siapa yang tega ya Rasulullah akan mencambuk badanmu? Mungkin kalau ada seseorang yang akan menyakitimu, saya yang akan menghadapi terlebih dahulu ya Rasulullah. Kata paman Ukasha. Apa kata Ukasha? Ya Rasulullah, saya seorang preman, saya seorang pembuat maksiat, saya pernah beribadah, tidak pernah tahu Islam, tapi karena berkahmu saya dapat hidayah dari Allah, sekarang jadi sahabatmu ya Allah ya Rasulullah. Akhirnya kata paman Ukasha, cita-cita saya selama hidup cuma satu ya Rasulullah. Dari dulu yang saya impikan satu, saya ingin melihat badanmu tanpa berbaju dan ingin memelukmu ya Rasulullah. Itu cita-cita Ukasha, sahabat yang sangat dicintai Nabi. Akhirnya apa ya? Kata Nabi, silakan Ukasha, peluk badan saya. Diizinkan oleh Rasulullah. Ukasha memeluk badan Nabi. Sahabat semua menangis pada kejadian seperti itu. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, apa kata Nabi? Wahai para sahabat, kalau kalian ingin tahu ahli surga, sebagian yang ada di sini adalah ini paman Ukasha yang sangat mencintai saya, kata Nabi. Akhirnya semua sahabat dipersilakan untuk mencium Rasulullah, untuk memeluk badan Nabi yang tidak berbaju saat itu. Jangankan memeluk badan Rasulullah yang tanpa baju, melihat tangan Nabi saja tidak pernah tanpa ditutupi oleh lapis kain pun. Di saat itu semua sahabat dipersilahkan oleh Nabi untuk bisa memeluk badan Rasulullah. Akhirnya gantian Abu Bakar, silakan kamu maju. Peluk Rasulullah, nangis semua kasih dikerahkan berpisah dengan Nabi. Umar, Utsman, Ali semua diberikan kesempatan. Akhirnya Ukasha ditunjuk oleh Nabi, inilah calon ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dari mahabbah dan cintanya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai para aulia Allah, cintai para ulama Allah, cintai para nabi Allah, cintai guru-guru kita, supaya Allah kita mendapatkan ridhonya Allah dari guru kita, mendapatkan ridhonya Allah
orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan sasina sabajana sing aya manfaatna, amin. Sing aya barokahna. Mudah-mudahan santri sagala deui menuju thalabul ilmi di An-Nur, mugi sing diberi ilmu barokah manfaat dunia akhirat. Doakan juga orang tua kita yang memberikan fasilitasnya kepada kita, baik itu biaya, modal dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sing dipasihan sehat, panjang umur, dipasihan milik rezeki dosa halal, bikin bekal ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk guru saya dan guru kita semua, pimpinan pesantren An-Nur dan keluarga, senantiasa selalu dijaga di aping Gusti Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal yang tidak baik dan kezaliman yang datang untuk menguji beliau, untuk menguji keimanan kesabaran beliau. Mudah-mudahan Allah berikan tambahan keberkahan, kemuliaan di dunia wal akhirah. An-Nur selalu jaya, tambah berkah, tambah sukses di dunia wal akhirah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in bila taufiq wal hidayah. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.